Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 1. Aku dan cita-citaku. Pernahkah kalian membayangkan akan menjadi apa di masa depan? Dalam bayangan kalian, pekerjaan apa yang akan kalian lakukan? Pernahkah kalian membayangkan di masa depan mungkin kalian akan mengajar murid, menjadi seorang pilot, seorang arsitek, seorang dokter hewan, atau pekerja seni? Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini yang ada di buku kalian di halaman 2. Gambar yang pertama menunjukkan siapa? Ya, benar. Gambar yang pertama adalah seorang guru. Nah, kegiatan utama seorang guru adalah mendidik siswa dan mengajarkan ilmu yang berguna untuk masa depannya. Kemudian, tahukah kalian pekerjaan yang kedua? Untuk yang kedua ini adalah gambar seorang arsitek. Kegiatan utama seorang arsitek adalah merancang dan mendesain sebuah bangunan. Jadi, sebelum bangunan itu dibangun, dirancang dulu anak-anak dengan seorang arsitek. Kemudian, ada gambar ketiga. Siapakah dia? Ya, jadi gambar ketiga ini menunjukkan gambar dari seorang dokter hewan. Nah, kegiatan utama dari dokter hewan adalah merawat dan mengobati hewan yang sakit. Kemudian selanjutnya ada gambar yang keempat. Iya benar, gambar keempat ini menunjukkan seorang pelukis. Nah, kegiatan utama seorang pelukis tentunya adalah melukis di atas kertas ataupun kanvas. Nah, seorang pelukis sendiri anak-anak biasanya jika sudah banyak lukisannya itu melakukan pameran. Jadi lukisan-lukisan tadi dipajang sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Kemudian yang gambar terakhir ini menunjukkan siapa ya kira-kira? Ya, tepat sekali. Gambar yang terakhir ini adalah seorang pilot. Kegiatan seorang pilot adalah menerbangkan pesawat. Nah, mungkin cita-cita dari anak-anak adalah salah satu dari gambar berikut ini. Terus, apa ya yang disebut dengan cita-cita? Cita-cita adalah mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan. Jadi, apabila sudah besar, mungkin anak-anak punya bayangan, aku ingin menjadi seorang tentara, kemudian aku ingin menjadi seorang pengusaha, atau aku ingin menjadi seorang dokter. Nah, itulah disebut sebagai cita-cita. Nah, kalian juga bisa menuliskan cita-cita kalian di kolom komentar ya. Ibu doakan semoga semua cita-cita kalian bisa tercapai dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Tentunya dengan tekad dan usaha yang sudah dilakukan. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ayo kita baca teks yang ditemukan oleh Udin. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks yang ditemukan Udin ini merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Jadi sebelum-sebelumnya anak-anak membaca teks bacaan fiksi ataupun non-fiksi, sekarang kita akan belajar tentang sebuah karya yaitu puisi. Nah, Bu Nova ingin menjelaskan ciri-ciri dari sebuah puisi. Puisi merupakan kumpulan dari kata-kata. Jadi satu kata, yang disebut satu kata adalah anganku. Ini anganku.
adalah satu kata, kemudian melayang satu kata, pejuang satu kata, ilmu satu kata. Jadi kumpulan dari kata-kata yang banyak sekali. Nah, kata yang ada di deret yang sama, contohnya ini, anganku melayang ke masa depan. Itu disebut sebagai baris puisi. Jadi, anganku melayang ke masa depan itu merupakan baris pertama. Kemudian, aku ingin menjadi seorang guru, itu baris kedua, sampai yang selanjutnya, guru tanpa pamrih berbagi ilmu, itu merupakan baris keempat. Nah, baris-baris ini disebut sebagai bait. Jadi, bagian yang awal ini disebut sebagai bait satu dari puisi. Nah, berarti puisi Cita-Citaku ini terdiri dari berapa bait ya anak-anak? Iya, jadi puisi Cita-Citaku ini terdiri dari 2 bait. Satu baitnya ada 4 baris. Jadi, seperti itu. Kemudian, ada keteraturan bunyi vokal pada kata terakhir dalam setiap barisnya. Coba kalian perhatikan kata terakhir dalam setiap baris. Yang pertama ada depan. Nah, kemudian guru, kemudian depan lagi, terus ilmu. Ada cita-cita, kemudian ilmu, saja, kemudian cita-citaku. Nah, kata-kata terakhir ini ada huruf vokalnya anak-anak. Huruf vokal itu apa, Bu? Huruf vokal itu adalah huruf yang berbunyi, yaitu A, I, U, E, O. Nah, coba perhatikan baris yang pertama di bait pertama. Depan berarti huruf vokalnya adalah A. Kemudian bawahnya guru, huruf vokalnya adalah U. Depan huruf vokalnya adalah A. Ilmu huruf vokalnya U. Cita-cita huruf vokalnya adalah A. Ilmu huruf vokalnya U. Saja huruf vokalnya adalah A. Dan yang terakhir cita-citaku huruf vokalnya adalah U. Nah, bisa kalian perhatikan ya anak-anak. Bait pertama huruf vokalnya A, U, A, U. Kemudian bait kedua juga A, U, A, U. Nah, keteraturan bunyi vokal ini disebut sebagai rima. Jadi, apa saja ciri-ciri puisi? Nah, ciri-ciri puisi yang pertama yaitu memiliki baris. Baris merupakan kumpulan dari kata-kata. Kemudian memiliki apa lagi ya? Kalian bisa melanjutkan sendiri. Ada bait, kemudian rima. Untuk melatih pemahaman kalian tentang ciri-ciri puisi, kalian coba buka halaman 15 ya. Di situ ada puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, kalian perhatikan, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 16. Ayo berlatih. Nah, untuk pemahaman bunyi vokal atau rima di kata akhir tiap baris, kalian bisa mengisinya juga di halaman 17. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya adalah hewan. Coba anak-anak buka ya buku temanya halaman 6. Di situ ada sebuah gambar kucing dan anak-anak kucing, kemudian kelinci dan anak-anak kelinci, ada ayam dan anak-anak ayam. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan dan perkembangan mulai dari anak-anak menuju hewan yang dewasa. Semua makhluk hidup di alam ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan, manusia juga tumbuhan. Nah, ada tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Yang akan kita pelajari di sini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan ini akan membentuk siklus hidup atau daur hidup. Sekarang coba kalian buka buku temanya halaman 8. Di sana ada gambar acak dari tahapan dan perkembangan hewan, yaitu kucing dan ayam. Nah, kalian beri nomor dari nomor pertama sampai dengan nomor terakhir perkembangan makhluk hidup tersebut. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada sebagian jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahap hidupnya, dan ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk ini disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, sekarang kalian perhatikan dua gambar berikut ya anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis.
Hewan yang mengalami metamorfosis contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya, mulai dari telur, kemudian larva atau ulat, berubah menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Sedangkan untuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis, mereka tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami pertambahan ukuran saja, yaitu menjadi lebih besar. Contohnya di sini adalah ayam. Telur ayam yang telah menetas menjadi anak ayam atau ayam, kemudian dia akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Jadi bisa dibedakan ya anak-anak, jika hewan yang mengalami metamorfosis dia tahapannya itu ada perubahan bentuk, sedangkan hewan yang tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk, hanya bertambah besar ukurannya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk atau mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang coba perhatikan tahapan-tahapan dari kupu-kupu dan belalang berikut ini anak-anak. Kupu-kupu tahapannya mulai dari kupu-kupu yang siap bertelur, kemudian telur kupu-kupu akan menetas mengeluarkan larva atau ulat. Larva atau ulat ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan belalang tahapannya yaitu belalang dewasa yang siap bertelur, kemudian telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Nah, nimfa ini adalah belalang muda anak-anak. Kemudian belalang muda ini akan tumbuh menjadi belalang dewasa atau nimfa bersayap. Jadi, perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berada pada tahapan pupa dan nimfa. Metamorfosis sempurna mengalami masa pupa atau kepompong, sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami masa nimfa atau hewan muda. Untuk perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang, kalian bisa menuliskannya di halaman 21. Kemudian, ada contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di antaranya ada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan kalian bisa menambahkan sendiri ya anak-anak. Kemudian ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ada belalang, katak, kecoa, dan masih banyak lagi. Kalian bisa mencarinya dan menuliskan di halaman 21 ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang nada dan tempo lagu. Di subtema 1 ini kita akan belajar dari lagu Kupu-kupu yang Lucu dan Tik-tik Bunyi Hujan. Nah, anak-anak tentunya masih ingat ya bagian-bagian dari teks lagu. Yang pertama ada judul lagu, Kupu-kupu yang Lucu. Kemudian ada tanda bes sama dengan do, itu merupakan nada dasar. Jadi, nada dasar kupu-kupu yang lucu adalah bes. Kemudian ada tanda birama 4/4. Ini menunjukkan bahwa dalam satu birama lagu kupu-kupu yang lucu ini ada 4 ketukan. Kemudian ada tanda tempo. Tanda tempo di sini tulisannya adalah lento. Nah, lento ini keterangannya lebih lambat. Jadi, kupu-kupu yang lucu ini dinyanyikannya dengan tempo lebih lambat. Kemudian ada tik-tik bunyi hujan. Tik-tik bunyi hujan di sini dituliskan C sama dengan do. C sama dengan do ini merupakan nada dasar. Jadi, nada dasar tik-tik bunyi hujan adalah C. Kemudian ada tanda birama 2/4. Tanda birama 2/4 ini menunjukkan bahwa dalam satu birama lagu Tik-tik Bunyi Hujan ada 2 ketukan. Kemudian ada tanda tempo. Tanda tempo Tik-tik Bunyi Hujan ini adalah sedang. Jadi seperti itu. Kalian bisa lebih memahami dan melihat keterangan-keterangannya yang ada di halaman 12 dan 13 ya anak-anak. Kemudian berikut ini adalah tanda tempo. Tanda tempo ada largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto. Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa lagu yang sedang biasanya lagunya lagu ceria juga. Kemudian jika lebih lambat, lagunya itu penuh dengan penghayatan. Jika semakin cepat, maka lagunya itu dinyanyikan dengan suasana atau kesenangan yang semangat, seperti itu. Bu Nova akan mencantumkan link dari lagu
kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan di deskripsi video ini. Nanti anak-anak bisa sambil berlatih dan merasakan cepat lambat temponya ya. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.